Nah, yang pertama adalah orang sukses percaya saya bertanggung jawab sama diri saya. Sedangkan orang gagal selalu menyalahkan barang, orang, dan situasi. Contohnya adalah seperti ini. Kalau saya gagal, saya yang bertanggung jawab. Kalau saya hari ini mengalami kebangkrutan, saya yang bertanggung jawab. Tapi orang gagal suka menyalahkan orang lain. Orang gagal menyalahkan customer-nya lah, menyalahkan pelanggannya lah, menyalahkan atasannya lah, menyalahkan pabriknya lah, menyalahkan supplier. Intinya dia nggak ada yang salah. Selalu orang lain yang salah. Nah, Anda mau pilih yang mana? Orang sukses sekalipun yang salah orang lain, tapi dia menyalahkan salahnya dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia percaya kesalahan itu adalah tujuannya untuk memperbaiki kompetensinya. Bukan orang lain yang disalahkan atas keadaan. Nah, itu cara berpikir yang pertama. Bisakah Anda berpikir demikian? Anda yang memilih. Yang kedua, orang kaya memegang kendali atas kondisi keuangannya. Sedangkan orang gagal selalu dikendalikan oleh kondisi keuangannya. Maksudnya begini, orang kaya, mereka tuh selalu senantiasa, selalu berpikir bagaimana uang ini bekerja untuk saya. Ya, mereka bukan berarti tidak pernah mengalami kondisi kesulitan finansial. Mereka bahkan mungkin pernah bangkrut, mereka mungkin bahkan di rekeningnya mungkin tinggal Rp50.000 atau Rp10.000 mungkin. Mereka juga pernah mengalami. Tapi mereka selalu tahu bagaimana caranya membuat uang selalu bekerja untuk mereka. Tapi orang yang gagal, mereka selalu kekurangan uang terus. Dan akhirnya mereka mengatakan, aduh ini memang sudah nasib, saya ini selalu miskin. Saya ini selalu ditakdirkan bukan jadi orang kaya. Yang ketiga, orang kaya berkomitmen menjadi kaya, sedangkan orang miskin cuman pengen kaya. Nah, Anda yang tipe yang mana? Siapa mau kaya? Saya. Setiap kali saya mengisi seminar, siapa yang pengen kaya? Saya. Siapa yang berkomitmen untuk kaya? Yang angkat tangan jadi kurang dari separuh gedung. Ya. Kenapa? Karena pengen sama komitmen itu beda. Kalau pengen ya semua orang pengen kaya, semua orang pengen sukses. Tapi komitmen itulah Anda mau bayar harganya enggak? Mau enggak bangun lebih pagi, tidur lebih malam? Mau enggak Anda hari ini melakukan hal yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman seusia Anda? Ketika teman-teman Anda mungkin seusia Anda sedang main game, ya, nongkrong di mall, membicarakan sesuatu yang enggak ada hubungannya sama masa depan, tapi Anda hari ini justru melakukan sesuatu yang berbeda, berbisnis mungkin contohnya. Nah, itulah yang berkomitmen untuk sukses. Nah, ini sangat berbeda. Pengen sama berkomitmen. Nah, yang keempat, yaitu orang sukses berpikir sukses. Sedangkan orang gagal selalu berpikir sempit. Orang sukses, mereka selalu mencari cara. Mereka selalu berpikir optimis. Sedangkan orang yang gagal, ketika menemui masalah, mereka udah pesimis duluan. Ya. Yang kelima, orang sukses selalu mencari jalan, dan orang gagal mencari alasan. Saya ulangi, orang sukses cari jalan, orang gagal cari alasan. Anda tipe yang mana? Yang keenam, orang sukses selalu mengagumi kesuksesan orang lain. Orang gagal selalu iri melihat kesuksesan orang lain. Ayo, Anda tipe yang mana? Apakah Anda hari ini kalau melihat orang sukses, Anda langsung berkata, oh iya, dia dari orang suku tertentu. Oh iya, dia dari kalangan anak pejabat. Oh iya, dia anak kalangan pengusaha. Oh iya, berat badannya tinggi. Oh iya, karena orangnya keren. Sukses gak ada kaitannya sama itu semua. Anda nggak perlu iri dengan kesuksesan orang lain. Tapi orang yang sukses, mereka belajar bagaimana orang sukses itu bisa berhasil. Mereka mempelajari kiat-kiatnya. Mereka mempelajari cara berpikirnya. Mereka mempelajari perilakunya. Dan mereka mempelajari apa yang dilakukan mereka setiap hari. Jangan iri sama mereka. Ya. Yang ketujuh, orang sukses selalu berkumpul, berkomunitas dengan orang sukses. Sedangkan orang gagal, mereka juga punya kumpulan orang gagal. Pemabuk kumpulnya sama pemabuk. Kritikus kumpulnya sama kritikus. Penggosip kumpulnya sama penggosip. Anda harus tahu, manusia itu suka berkomunitas. Dan orang sukses, mereka tuh selalu berbicara ide apa yang dilakukan untuk masa depan lebih baik. Tapi orang gagal selalu menyalahkan keadaan, kondisi saat ini, komplain saat ini, ya mengeluh saat ini. Ceritanya seputar itu aja. Nggak ada cerita seputar dunia harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, Anda tergolong yang mana? Yang kedelapan, orang sukses selalu tahu bagaimana cara mempromosikan dan berjualan. Dia bisa mengubah sampah jadi uang. Itu orang sukses. Sedangkan orang gagal cuman taunya buang sampah. Iya kan? Udah itu dibuang di pinggir jalan, nggak dimasukkan tong sampah. Artinya apa? Mereka negatif. Alah, saya nggak pandai bicara lah. Saya nggak pandai ngomong lah.
Saya hari ini nggak pandai mempromosikan sesuatu lah. Saya hari ini nggak bakat lah. Orang sukses, 9 orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di dunia, 9 itu mereka berasal dari dunia latar belakangnya sales dan penjualan. Mereka pandai mempromosikan produk mereka. Mereka pandai menjadikan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Bukan karena mereka itu sudah dilahirkan pandai berjualan, tidak. Tapi mereka juga belajar. Nah, Anda tergolong yang mana? Yang ke-9, orang sukses selalu lebih besar dari masalah. Dan orang gagal selalu lebih kecil dari masalah. Ketika orang sukses menghadapi masalah, dia bilang, nggak apa-apa. Masalah ini untuk mendewasakan diri saya. Masalah ini ada untuk membuat diri saya belajar. Tapi orang sukses, nasib. Kok selalu saya ini ditimpa kemalangan, selalu kok hidup saya ini sial terus. Nah itulah orang gagal. Anda tergolong yang mana? Orang yang ke-10, orang sukses itu bisa menerima masukan orang lain karena mereka adalah pendengar yang baik. Ketika mereka dikritik, mereka dengan senang hati menerimanya. Ketika mereka menerima masukan, mereka dengan senang hati mendengarkan masukan orang lain. Tapi orang gagal, dia langsung berpikir, alah nggak mungkin. Allah ini susah. Berikan peluang, mereka ngomong, sudahlah ini MLM lah. Ini asuransi lah. Alah, mereka sudah langsung berpikir negatif. Padahal belum juga mendengar. Tapi sudah langsung asumsinya negatif seperti itu. Ada apa yang salah sih dengan MLM? Ya, ada apa sih yang salah dengan peluang yang baru? Mungkin banyak orang berpikir seperti itu. Coba dengarkan dulu pendapat orang lain. Nah, Anda mungkin berpandangan seperti itu. Yang ke-11, orang sukses dibayar berdasarkan omset penjualan. Mereka mau dibayar berdasarkan prestasi mereka. Sedangkan orang gagal dibayar berdasarkan waktu yang mereka berikan pada perusahaan. Ya, di sini maksudnya orang sukses berwirausaha. Ya, tapi bukan berarti karyawan di sini saya kategorikan orang gagal, tidak. Tapi yang saya kategorikan orang gagal di sini adalah mereka tidak mau mengubah cara berpikir mereka. Mereka cuma berpikir, nggak mungkin lah, saya nggak bakat lah, saya nggak bisa lah. Jangan berkata seperti itu dulu. Ya, yang ke-12, orang sukses selalu berpikir win-win. Kamu untung, saya untung. Kita bisa bekerja sama jangka panjang. Tapi orang gagal, win-lose. Apa yang gue bisa makan dari lu? Apa yang gue bisa untung dari kamu? Jangan cuma berpikir keuntungan sendiri. Tapi selalu pikirkan keuntungan orang lain. Niscaya Anda akan dipercaya oleh orang lain. Kalau Anda bisa dipercaya oleh orang lain pun senang bekerja sama dengan Anda. Jangan cuma berpikir bagaimana cara memperkaya diri. Ya, itu cara orang gagal yang berpikir.